Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kala itu, di suatu malam di kediaman Adi Guna. Adi Guna duduk berhadapan dengan Yuna, kepala pelayan dan seorang pelayan wanita yang dekat dengan Yuna berdiri cemas di ujung ruangan. Biasanya tidak pernah berakhir dengan baik kalau kedua penghuni rumah sudah duduk saling berhadapan begitu. Dengan tertunduk namun enggan, Yuna tidak mau menatap suaminya. Rencana hidupnya sudah hancur, Bian sudah tahu semuanya. Sekarang tinggal akhir cerita. Begitulah akhirnya dia menyerah. Perceraian seperti ancaman suaminya sudah terlihat di ujung matanya. Dia tak mau memohon lagi. Untuk apa? Toh anaknya sudah tahu semua, laki-laki di hadapannya memang bukan suami yang baik untuknya, namun dia adalah ayah yang layak untuk dibanggakan putranya. Itu fakta yang benar walaupun ia kaburkan kebenaran itu di mata Bian. Pada akhirnya, sang waktu menunjukkannya pada Bian. Kasih sayang seorang ayah yang ia tutupi dengan air mata. Yuna, wanita itu mengangkat kepalanya. Tatapan mata mereka bertemu. Agak terkejut ketika melihat sorot mata Adi Guna yang melunak, jauh dari pandangan yang biasanya dia dapatkan. Dulu sorot mata itu yang ia lihat saat suaminya bersama Jessica, atau saat dari kejauhan melihat Bian, anak yang ia sayangi namun tidak bisa ia raih dalam dekapannya. Apa kau mau memperbaiki semuanya demi Bian dan hidup yang lebih baik? Apa maksudnya? Bukankah kau mau menceraikanku? Aku yang salah padamu. Seharusnya aku bersikap baik padamu. Walaupun Jessie adalah wanita yang aku cintai, seharusnya aku memperlakukanmu dengan lebih baik. Kau ibu dari anakku. Adi Guna bangun dari duduk. Dua pelayan di sudut ruangan tegang. Mereka melihat dengan jelas, namun pembicaraan keduanya samar mampir di telinga. Mereka terperanjak kaget saat Adi Guna duduk bersimpuh di lantai di hadapan Yuna, meraih tangan wanita itu. Maafkan aku, Yuna. Adi Guna mengakui semua kesalahannya tanpa sedikit pun memberi alasan. Tubuh Yuna bergetar, air matanya jatuh satu persatu menganak sungai. Hatinya sama sekali belum mempercayai kalau laki-laki yang sedang menggenggam tangannya ini adalah laki-laki yang sama. Semua kata-kata yang terucap tentang kepedihan berumah tangga yang harus ia rasakan selama ini, tentang kebencian melihat suaminya hanya tersenyum saat menggandeng wanita lain. Maukah kau memperbaiki semuanya denganku lagi? Yuna masih sesegukan. Ayo kita menikah lagi. Maukah kau menjadi ibu dari kedua anak-anakku? Yuna bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena tangisnya semakin mengeras. Apa ini perasaan bahagia itu? Apa ini yang disebut merasa dicintai? Hanya dengan digenggam tangannya saja, hanya dengan mendengar suara lembut dan hangat, hanya dengan sorot mata menenangkan, semua kebencian di hatinya untuk Jessie seakan lumer. Saat Adi Guna menyebut nama anaknya selain Bian, bahkan tak ada rasa sesak lagi di dadanya. Jadilah istriku yang sebenarnya dan ibu dari anak-anakku, Bian dan Basma. Wah, tangis Yuna pecah. Untuk pertama kalinya dia menangis sesegukan di dada suaminya. Kembali ke hari ini. Tidak ada yang terlihat mewah. Rumah Adi Guna pun tidak dihias dengan ornamen-ornamen apapun. Hanya sebuah acara sederhana yang dihadiri beberapa orang saja. Keluarga Yuna yang diwakili kakak laki-lakinya sebagai wali, penghulu, keluarga Anjas, serta dua saksi pernikahan. Acara akad nikah pun berlangsung dengan cepat. Temaram malam sudah menyambut ketika orang-orang dari kantor urusan agama itu
meninggalkan tempat, menyimpan kejadian ini sebagai rahasia di antara mereka saja. Semua menikmati makan malam dengan hangat. Para orang tua mengobrol. Basma tertahan di samping Adi Guna, duduk dengan canggung diapit ayah dan ibu tirinya, yang sesekali tersenyum hangat padanya. Walaupun terlihat masih kikuk, namun senyum kebahagiaan jelas terpancar dari bibirnya. Seperti itulah pesta kecil, menyambut keluarga barunya. Di ruang depan, Kay, hari ini kamu terlihat cantik sekali. Anjas menyerahkan sepiring makanan berisi aneka cake ke tangan Kay. Aku pikir Bian akan merengek pada ketua untuk minta menikahimu hari ini. Duduk di samping Bian yang masih menempel seperti kertas tertempel lem pada Kay sambil tertawa cengengesan. Tidak peduli sorot mata Bian yang menganggapnya hanya pengganggu, tidak tahu diri. Kak, bisa tidak sih kau melihat situasi? Sudah sana, mendorong Anjas menjauh. Aku mau berduaan dengan Kay, pergi sana. Apa? Ini kan sofa masih lebar. Lagi-lagi tanpa dosa menjadi orang ketiga. Kak Anjas kenapa tidak mengajak Amanda? Kay langsung menoleh pada Bian yang menggeser duduk mendengarnya menyebut Amanda. Apa? Aku tidak ada rasa apapun saat kau menyebut namanya. Kau tahu kan, aku memang tidak pernah menyukainya. Jadi jangan merasa terbebani kalau kau mau menyebut nama wanita itu. Hei, Amanda, namanya Amanda. Menyikut lengan Bian yang diprotes tidak peduli sama sekali. Bodoh amat, begitu artis seringai Bian. Ini kan acara pribadi, Kay. Aku bisa ada di sini juga karena orang tuaku. Menunjuk obrolan para orang tua di ruangan sebelah. Apa kita tarik Basma ke sini saja ya? Hahaha. Lihat, dia harus meladeni para orang tua yang penasaran itu. Bian menahan tangan Anjas, tersenyum dengan jahat. Biarkan saja dia, Kak. Dia kan harus mengakrabkan diri dengan ayah dan ibu. Dasar, aku yakin senyummu itu tidak berpikir begitu. Kau sedang mengerjai adikmu kan? Kay, aku mau itu. Menunjuk stroberi di atas cake sambil membuka mulut. Dih, apaan sih? Manja amat. Ambil sendiri. Anjas yang sewot. Bodoh amat. Minggir sana kamu, Kak. Mengganggu saja. Bian tertawa senang saat Kay menyuapkan stroberi itu ke mulutnya. Menjulurkan lidah seperti bocah yang sudah menang permainan adu lari dari temannya yang hanya melihat dengan terengah-engah sambil menahan kesal. Anjas tertawa. Aku senang, Bi, melihatmu yang sekarang. Semoga ke depan, walaupun di hadapan orang lain, kau bisa menunjukkan senyum tulus dan perasaan bahagiamu. Anjas jadi merindukan Amanda saat melihat kedua orang di depannya suap-suapan cake sambil tertawa. Sudah berasa menjadi pemilik dunia. Dia cuma dianggap pembatas dinding atau antena TV saja. Aku kangen Amanda. Ayah, mau bicara apa? Kenapa serius sekali? Adi Guna memanggil Kay secara khusus ke dalam ruang kerjanya. Lem yang melekat di tubuh Bian menyebabkan laki-laki itu sama sekali tidak membiarkan Kay beranjak dari dekatnya. Dia pun tidak mau kalau apa yang mau dibicarakan ayahnya sampai membuat hati Kay tidak nyaman. Bian, apa bisa ayah bicara berdua dengan Mbak Kay sebentar? Tidak mau, cepat menjawab. Memang apa yang mau ayah bicarakan sampai aku tidak boleh mendengar? Jangan menutupi apapun dariku ya, atau aku bisa salah paham dan membenci ayah lagi. Kak Bian mendesah saat tangan Kay menyentuh tangannya. Lagi-lagi dia menunjukkan kelemahannya di hadapan Kay. Baiklah, kamu bisa berada di sini, tapi ayah minta dengarkan dulu sampai selesai, baru kau bisa menyela nanti. Cih, mentang-mentang aku paling males mendengarnya, beralasan dia sudah mewanti-wantiku duluan. Bian duduk lagi di samping Kay, melingkarkan tangan di pinggang gadis itu sambil menduga-duga apa yang ingin dikatakan ayahnya pada Kay. Apa tentang Basma?
Mbak Kay, maaf sebelumnya. Kenapa Paman? Jadi Kay yang merasa tidak nyaman. Kenapa kalimat pembukanya lagi-lagi harus permintaan maaf? Bukannya dia sudah meluruskan semuanya waktu itu, apalagi yang perlu dimaafkan. Semuanya sudah saling memaafkan dan mengikhlaskan salah dan kealpaan yang pernah terjadi di masa lalu. Apa Basma sudah menyampaikan tentang kepindahannya ke rumah ini? Akhirnya sampai pada pembicaraan ini juga. Beberapa kali Kay menyiapkan hatinya untuk menghadapi situasi semacam ini. Dia tahu ini akan sulit sekali dan dia belum berhasil meyakinkan kesiapan hatinya. Padahal dia memang harus merelakan Basma. Ayah, tidak apa-apa Kak, cepat atau lambat kita memang harus membicarakan ini. Bagaimanapun Basma harus kembali kepada keluarganya. Mbak Kay juga keluarganya Basma. Adi Guna berujar pelan. Sampai kapanpun saya atau Adi Guna Group tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang sudah keluarga Mbak Keisha lakukan untuk Basma. Kay terlihat meremas tangan di pangkuannya. Bian melihatnya, lalu dia mengangkat tubuhnya yang sedari tadi bersandar di sofa. Meraih tangan Kay, menggenggamnya, menunjukkan dia akan baik-baik saja. Aku akan menikahi Kay sebelum Basma kembali pada Adi Guna Group. Melihat ayahnya, lalu beralih pada Kay yang langsung terkesiap kaget. Ayo menikah Kay, kau tidak akan sendirian karena ada aku. Kay melirik Adi Guna yang tersenyum menang sambil menaikkan jempol tangan kanannya. Hah? Apa Paman sengaja melakukan ini untuk memprovokasi Kak Bian? Ayah tidak keberatan kan? Adi Guna langsung menurunkan tangannya dan memasang mod serius. Kalau itu sudah menjadi keputusan kalian berdua, tentu saja ayah akan mendukung. Mbak Kay juga tidak keberatan kan? Kay mengangguk malu-malu. Tapi sepertinya saya harus minta maaf lagi. Bian melirik ayahnya, mau apa lagi? Pikirnya. Setelah melepas Basma, Mbak Kay dapat anak saya yang satu lagi. Dan sepertinya yang ini akan jauh merepotkan dibanding Basma. Tertawa tidak dibuat-buat. Ayah yang satu ini sedang bicara sejujurnya. Ayah! Hahaha, wajah kembali ke mod serius. Jagalah Mbak Keisha dengan baik, Bian. Cintai dia dengan baik. Sayangi dia dengan setulus hatimu. Seperti halnya Mbak Keisha sudah melakukan banyak hal untuk Basma. Saya sebagai ayah akan melakukan yang terbaik untuk mendukung kalian. Ayo hidup sebagai keluarga yang bahagia ke depannya. Saya akan selalu berdoa untuk Mbak Keisha. Iya ayah, Kay adalah hadiah terindah dari Tuhan untukku. Mengusap kepala Kay pelan. Sudah merona merah wajah malu Kay. Bisa-bisanya mengatakan hal begituan di depan paman, batinnya. Aku akan mencintainya dan menjaganya. Rasanya ruangan itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Paman, ayah, Kay dan Bian bicara bersamaan. Kenapa Mbak Keisha duluan? Melihat ke arah Kay. Tidak, aku duluan. Bian tidak mengalah, meraih tangan Kay dengan kedua tangannya, menciumnya di bawah tatapan ayahnya. Apa ayah bisa menyiapkan pernikahan kami dalam waktu seminggu? Kak Bian, ayo menikah denganku Kay, membisikkan sesuatu di telinga Kay. Sementara Adi Guna terlihat penasaran apa yang dibisikkan anaknya di telinga Kay. Apa ayah bisa menyiapkannya dalam waktu seminggu? Ayah bisa menyiapkannya dalam 3 hari? Ayah mau membuat paman dan Kak Anjas pingsan. Ah benar, kalau begitu seminggu. Mbak Keisha tidak keberatan kan menunggu selama seminggu? Mau kubuatkan pesta perayaan seperti ulang tahun Grand Mall? Melihat Kay. Tidak, ayah bisa menyiapkan yang lebih megah dari itu. Adi Guna berseru semangat. Tunggu, kalian ini lagi ngomongin apa sih? Kay lupa kalau caranya hidup berbeda dengan cara Bian dan Adi Guna menjalani kehidupannya. Akhirnya obrolan mereka masih panjang tentang membahas rencana pernikahan seperti apa yang Kay inginkan.
Seminggu itu bukan waktu yang lama, Paman. Kay ingin berteriak begitu ketika lagi-lagi adik Guna meminta Kay bersabar karena harus menyiapkan pesta pernikahan yang membutuhkan waktu seminggu. Begitulah takdir kehidupan ini berjalan dalam rencana Tuhan yang indah.